Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal IPA kelas 8 buku PR Intan Pariwara, uji kompetensi 2 halaman 146. Soal nomor 1. Perhatikan proses-proses pencernaan di bawah ini. 1. Penyerapan sari-sari makanan. 2. Pencernaan makanan secara kimiawi. 3. Penyerapan air atau penambahan air pada sisa makanan. 4. Pembusukan sisa-sisa pencernaan. Perhatikan gambar di samping. Proses pencernaan yang berlangsung di organ tersebut ditunjukkan oleh angka titik-titik. Gambar ini adalah gambar usus besar. Makanan yang masuk ke usus besar sebetulnya merupakan sisa penyerapan dari usus halus. Namun demikian, kandungan airnya masih cukup tinggi. Jika sisa pencernaan masih mengandung kadar air yang cukup tinggi, usus besar akan menyerapnya. Namun, jika sisa pencernaan mengandung sedikit air, usus besar akan menambahkan air. Penyerapan atau penambahan air bertujuan agar feses dalam keadaan tidak cair dan juga tidak padat. Pembusukan sisa-sisa pencernaan pada usus besar dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Sementara itu, penyerapan sari-sari makanan berlangsung di usus halus. Pencernaan makanan secara kimiawi berlangsung di mulut, lambung, dan usus halus. Jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah D, 3 dan 4. 2. Perhatikan diagram pencernaan berikut. Lemak menjadi butiran-butiran lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Zat yang ditandai oleh huruf X dan Z adalah dalam proses pencernaan, lemak akan diemulsikan menjadi butiran-butiran lemak oleh cairan empedu. Selanjutnya, butiran-butiran lemak akan dicerna oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Sehingga untuk soal nomor 2, ini jawabannya adalah C. X-nya cairan empedu dan Z-nya adalah enzim lipase. Sementara enzim amilase ini fungsinya adalah untuk mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Kemudian enzim pepsin ini fungsinya adalah mengubah protein menjadi pepton. Kemudian asam lambung ini fungsinya membunuh kuman penyakit yang ada dalam makanan, dan enzim renin ini fungsinya adalah mengendapkan kasein susu. 3. Perhatikan gambar sistem pencernaan di samping. Pasangan yang tepat antara nama zat dan fungsinya yang dihasilkan oleh organ ditunjuk dalam tabel berikut. Yang benar adalah titik-titik. Organ yang ditunjuk pada gambar adalah lambung. Lambung menghasilkan beberapa jenis zat. Yang pertama adalah asam klorida atau HCl yang fungsinya memberi suasana asam sehingga dapat membunuh bakteri yang ada dalam makanan. Kemudian asam klorida juga berfungsi menghasilkan enzim pepsinogen mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua, enzim pepsin fungsinya adalah merombak protein menjadi pepton, dan yang ketiga adalah enzim renin fungsinya adalah mengendapkan kasein susu. Sementara cairan empedu ini dihasilkan oleh hati yang fungsinya untuk mengemulsikan lemak. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah C. 4. Organ Y merupakan salah satu organ penyusun sistem pencernaan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sisa makanan yang telah diubah menjadi bentuk feses. Bagian Z tersebut adalah titik-titik. Penjelasannya adalah
di bagian kerongkongan itu terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik melalui gerak peristaltik. Kemudian usus besar atau disebut juga dengan kolon, ini merupakan tempat bermuaranya usus halus. Usus besar di sini juga mengalami proses pengaturan kadar air pada sisa makanan dan proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Kemudian feses nanti akan disimpan di dalam rektum sampai waktunya keluar. Jadi nomor 4 jawabannya adalah C, rektum. 5. Ari mengeluh sakit perut setelah jajan sembarangan. Ia berkali-kali buang air besar disertai darah dan lendir. Hasil diagnosis dokter menunjukkan bahwa pada fesesnya terdapat parasit Entamoeba histolytica. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, Ari didiagnosis menderita penyakit disentri. Jadi penyakit disentri ini merupakan radang usus yang menyebabkan diare yang disertai dengan darah dan lendir. Untuk diare sendiri itu ditandai dengan sering buang air besar yang lembek dan cair. Disentri dapat disebabkan oleh mikroorganisme parasit Entamoeba histolytica. Sedangkan konstipasi adalah kondisi feses yang sangat padat dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Appendisitis merupakan peradangan pada umbai cacing atau appendix. Dan tifus merupakan peradangan pada usus halus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. 6. Saat sarapan, Andini makan roti tawar. Makanan tersebut akan mengalami proses pencernaan kimiawi di mulut dan usus halus. Penjelasannya adalah roti tawar mengandung zat gizi berupa karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat akan mengalami proses pencernaan kimiawi di dalam mulut dan usus halus. Proses pemecahan karbohidrat di mulut berlangsung dengan bantuan enzim ptyalin, sedangkan proses pemecahan karbohidrat di usus halus berlangsung dengan bantuan beberapa enzim seperti amilase, maltase, dan laktase. Adapun di lambung terjadi proses pencernaan atau proses pemecahan protein. Di usus halus ini juga terjadi proses pemecahan zat lemak. Sehingga jawabannya tadi adalah yang B, mulut dan usus halus. 7. Radisti sarapan pagi dengan telur goreng. Dia tidak suka bagian kuningnya, oleh karena itu dia hanya makan putih telurnya. Enzim yang berperan dalam proses pencernaan makanan tersebut adalah A. Pepsin di lambung dan tripsin di usus halus. Hal ini dikarenakan putih telur mengandung protein. Di lambung dihasilkan enzim pepsin yang fungsinya mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan di usus halus terdapat tripsin yang fungsinya mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. 8. Organ yang ditunjuk pada gambar di samping menghasilkan sekreta yang mengandung beberapa enzim. Sekreta tersebut akan dialirkan menuju titik-titik. Ini akan dialirkan menuju duodenum D. Organ yang ditunjukkan pada gambar ini adalah pankreas. Kelenjar pankreas menghasilkan getah pankreas yang akan masuk ke duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung beberapa jenis enzim yang berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi di duodenum. 9. Bagian dari saluran pencernaan yang memiliki daerah terluas untuk mengabsorpsi molekul makanan adalah ileum D. Penjelasannya adalah proses penyerapan sari makanan berlangsung di usus halus bagian ileum. Di dalam ileum terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut villi atau jonjot usus. Villi fungsinya memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan akan berlangsung optimal. Adanya villi mengakibatkan bagian ileum memiliki daerah yang terluas dibandingkan dengan organ pencernaan yang lain. 10. Enzim pencernaan berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi, namun ada salah satu enzim yang tidak berperan langsung dalam proses pencernaan makanan,
Jenis enzim yang dimaksud adalah enterokinase yang dihasilkan usus halus A. Enzim enterokinase ini fungsinya mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan oleh pankreas menjadi tripsin. Jadi enzim enterokinase tidak berperan langsung dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi. Enzim enterokinase dihasilkan di usus halus. 11. Andika mengkonsumsi suatu jenis makanan. Makanan tersebut mengandung suatu zat gizi tertentu dan akan dicerna pertama kali secara kimiawi di lambung. Kemungkinan jenis makanan yang dikonsumsi Andika adalah putih telur C. Zat gizi yang mengalami pencernaan kimia pertama kali di lambung adalah protein. Jadi kemungkinan makanan yang dikonsumsi Andika adalah putih telur karena mengandung protein. Sedangkan nasi, roti tawar, kemudian kentang atau kentang rebus mengandung karbohidrat yang mengalami pencernaan kimiawi pertama kali di mulut, kemudian dilanjutkan di usus halus. 12. Perhatikan gambar sistem pencernaan di samping. Makanan akan dicerna baik secara mekanis dan kimiawi saat berada di organ B 1 dan 3. Pencernaan mekanis adalah proses pemecahan makanan yang ukurannya besar menjadi berukuran lebih kecil atau halus dengan bantuan gerakan alat pencernaan. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses penguraian makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Di bagian nomor 1, ini adalah mulut, terjadi proses pencernaan mekanik menggunakan gigi dan lidah, serta pencernaan kimiawi menggunakan enzim petialin yang mengubah amilum menjadi glukosa. Kemudian di gambar 3 ini adalah gambar lambung. Di sana terjadi pencernaan mekanik menggunakan otot lambung dan pencernaan kimia menggunakan getah lambung yang menghasilkan enzim pepsin dan enzim renin. Sedangkan di bagian nomor 2 ini adalah kerongkongan, tidak berlangsung pencernaan mekanis dan kimiawi. Di kerongkongan ini hanya terjadi gerak peristaltik yang mendorong bolus makanan masuk ke dalam lambung. Gambar 4 ini adalah usus halus. Di sini hanya terjadi pencernaan kimiawi menggunakan beberapa enzim yang dihasilkan pankreas dan dinding usus halus. Nomor 5 ini tidak terjadi, ini adalah usus besar. Di sini tidak terjadi pencernaan makanan secara mekanik maupun kimiawi. Di usus besar ini hanya terjadi penyerapan air pada sisa makanan dan pembusukan sisa makanan menjadi feses. 13. Perhatikan gambar di samping. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga mudah ditelan. Dalam proses tersebut, gigi memberikan tekanan pada makanan sehingga makanan tersebut dapat dihancurkan. Gigi yang memiliki tekanan paling besar ditunjukkan oleh huruf titik-titik. Nah, di sini gigi yang memiliki tekanan paling besar ini ditunjukkan oleh huruf P karena memiliki luas permukaan yang paling kecil. Penjelasannya di sini ya. Nah, kita menghubungkan dengan konsep tekanan pada fisika. Kita ketahui bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan luas permukaan. Jadi apabila luas permukaannya semakin besar, maka tekanannya justru akan semakin kecil. Sebaliknya, jika luas permukaannya kecil, maka tekanannya akan semakin besar. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, huruf P ini merupakan gigi taring. Kemudian huruf Q ini adalah gigi seri. Kemudian di sini ditunjukkan lagi oleh huruf R. R ini adalah geraham yang depan dan S adalah geraham belakang. Jadi ini gambarnya ini seharusnya ini turun. Q-nya seharusnya di sini. Kemudian R dan S-nya itu akan ada di
bagian bawahnya. Jadi ini yang benar, ini adalah di sini, ini Q, kemudian di sini ini adalah S, dan di sini ini adalah R. Jadi ini seharusnya turun. Jadi nomor 13 jawabannya adalah A. 14. Dalam saluran pencernaan manusia, zat P tidak dicerna secara kimiawi di mulut dan lambung. Zat P dicerna secara kimiawi di usus halus. Zat P yang dimaksud adalah lemak. Jadi pencernaan lemak itu terjadi di usus halus menggunakan enzim lipase. 15. Makanan yang berasal dari lambung memiliki pH rendah atau bersifat asam. Oleh karena itu, di usus halus makanan tersebut dinetralkan oleh suatu zat. Nama zat yang dimaksud beserta organ yang menghasilkannya adalah B. Natrium bikarbonat. Organ yang menghasilkannya ini adalah pankreas. Jadi lambung itu memproduksi HCl atau asam klorida sehingga mengakibatkan makanan yang ada di dalam lambung menjadi asam. Selanjutnya makanan tersebut akan menuju usus halus. Padahal enzim-enzim pencernaan di usus halus bekerja optimal pada suasana basah. Oleh karena itu, makanan yang berasal dari lambung harus dinetralkan terlebih dahulu saat memasuki usus halus. Zat yang digunakan untuk menetralkan keasaman makanan tersebut yaitu natrium bikarbonat yang dihasilkan oleh pankreas. Natrium bikarbonat fungsinya untuk menetralkan isi usus dengan menaikkan pH menjadi 7,1 sampai dengan 8,5. 16. Perhatikan gambar sistem pencernaan di samping. Proses pencernaan kimiawi yang berlangsung di bagian X tetapi menggunakan enzim yang dihasilkan oleh Z, yaitu D. Penguraian molekul protein menjadi asam amino oleh enzim tripsin. Jadi gambar X ini adalah gambar dari usus halus dan Z adalah gambar dari pankreas. 17. Permukaan usus halus memiliki struktur seperti yang ditunjuk tanda panah. Struktur tersebut berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan makanan. Permukaan usus halus itu memiliki villi atau jonjot usus. Jonjot usus fungsinya memperluas permukaan usus sehingga penyerapan sari makanan menjadi lebih sempurna. 18. Sisa makanan yang ada di sela-sela gigi dapat mengakibatkan karies gigi karena bakteri memfermentasikan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Jawabannya adalah do. Jadi sisa makanan yang ada di sela gigi akan difermentasikan oleh bakteri sehingga menghasilkan zat asam. Zat asam inilah yang dapat merusak gigi sehingga mengakibatkan karies gigi dan gigi berlubang. 19. Seorang peserta didik mengalami gangguan pencernaan makanan dengan gejala sukar buang air besar. Jenis gangguan yang dimaksud dan faktor penyebabnya adalah sembelit disebabkan kurang mengkonsumsi makanan berserat D. Jadi konstipasi atau disebut juga dengan sembelit itu adalah lambatnya pergerakan feses melalui usus besar. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan buang air besar yang tidak teratur dan kurangnya makan makanan yang berserat. Makanan berserat yang mengandung selulosa dapat merangsang kontraksi usus besar sehingga pengeluaran feses berlangsung lebih cepat. Jika kurang makan makanan berserat, pengeluaran feses akan berlangsung lebih lambat. Akibatnya, feses sangat padat dan keras sehingga sulit dikeluarkan. 20. Seorang peserta didik mengalami gangguan pencernaan dengan gejala nyeri di ulu hati, mual, tidak nafsu makan, dan perut terasa kembung. Berdasarkan gejala-gejalanya, peserta didik tersebut didiagnosis menderita suatu penyakit yang menyerang organ pencernaan. Oleh karena itu, sebaiknya peserta didik menerapkan pola hidup sehat berupa makan secara teratur. Jadi gejala-gejala di soal nomor 20 tadi menandakan bahwa peserta didik menderita penyakit gastritis atau peradangan pada mukosa lambung.
Hal ini disebabkan oleh faktor iritasi, infeksi bakteri Helicobacter pylori, dan ketidakteraturan dalam pola makan. Misalkan terlambat makan, makan terlalu banyak, dan makan makanan yang mengandung terlalu banyak bumbu dan pedas. Faktor tersebut mengakibatkan produksi asam lambung berlebih sehingga mengiritasi dinding lambung. Jadi salah satu pola hidup sehat untuk mencegah penyakit gastritis adalah menerapkan pola makan secara teratur. Baiklah, kita lanjutkan ke bagian B. Saat mengkonsumsi kuning telur, zat gizi yang terkandung di dalamnya akan dicerna oleh suatu enzim. Enzim tersebut dihasilkan oleh organ pankreas dan usus halus. 2. Menu makanan sehari-hari tanpa sayur dan buah-buahan dapat mengakibatkan seseorang menderita penyakit konstipasi. 3. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan kimiawi berlangsung menggunakan enzim yang berfungsi sebagai biokatalisator. Zat yang diubah di dalam mulut menggunakan enzim adalah karbohidrat. 4. Makanan yang telah dicerna di lambung bersifat asam. Di dalam usus halus, makanan tersebut akan dinetralkan oleh natrium bikarbonat yang dihasilkan di pankreas. 5. Organ yang ditunjuk pada gambar yaitu lambung. Organ tersebut menghasilkan 2 jenis enzim, yaitu enzim renin yang berfungsi mengendapkan kasein susu dan enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. 6. Di usus halus terjadi proses penyerapan zat makanan. Zat makanan berupa glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan air diserap oleh pembuluh darah, sedangkan zat makanan berupa asam lemak dan gliserol akan diangkut melalui pembuluh kil. 7. Pada persambungan antara usus besar dan usus halus terdapat daerah yang disebut usus buntu atau sekum. Pada ujung sekum terdapat appendix atau umbai cacing. Jika bagian tersebut mengalami peradangan akan mengakibatkan penyakit appendicitis. 8. Perhatikan gambar di samping. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah organ hati. Dalam proses pencernaan organ tersebut menghasilkan cairan empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak. 9. Berdasarkan konsep fisika, besarnya tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Gigi dalam mencerna makanan juga menerapkan konsep tekanan. Berdasarkan konsep tersebut, gigi yang memiliki tekanan terbesar yaitu gigi taring dan yang memiliki tekanan terkecil yaitu gigi geraham. 10. Suatu bagian sistem pencernaan berupa saluran sempit berbentuk pipa. Pada bagian dindingnya terdapat kelenjar mukosa dan otot-otot. Di dalam organ tersebut tidak berlangsung baik pencernaan mekanis maupun kimiawi. Berdasarkan ciri-cirinya, organ yang dimaksud adalah kerongkongan atau esofagus yang berfungsi mendorong bolus makanan ke lambung dengan gerakan peristaltik. Bagian C, soal nomor 1. Di dalam usus besar berlangsung proses penyerapan air pada sisa makanan dan selanjutnya akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Namun terkadang proses ini dapat mengalami gangguan sehingga mengakibatkan susah buang air besar untuk yang disebut sembelit atau konstipasi. Untuk mencegah sembelit dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan jenis sayuran dan buah-buahan. Menurutmu, benarkah anjuran tersebut? Jelaskan. Jawabannya adalah sayuran dan buah-buahan mengandung banyak serat. Serat tidak dapat dicerna maupun diserap tubuh. Serat dapat meningkatkan ukuran dan berat feses karena serat dapat mengikat air. Dengan demikian, feses akan menjadi lebih lunak sehingga lebih mudah dikeluarkan melalui mekanisme buang air besar. Jadi anjuran tersebut sangat benar. 2. Kita mengkonsumsi berbagai jenis makanan. Makanan yang kita konsumsi dapat mengandung bakteri. Namun Tuhan telah menganugerahkan organ di dalam tubuh yang berperan untuk mencegah perkembangan bakteri tersebut.
Organ apakah yang dapat membunuh bakteri tersebut? Bagaimana cara kerja organ tersebut? Jawabannya adalah makanan yang masuk ke tubuh saat sampai pada organ lambung akan dinetralisir dari berbagai bakteri dan patogen. Kelenjar dinding lambung mengeluarkan getah lambung yang mengandung HCl atau asam klorida. HCl tersebut membuat suasana dalam lambung menjadi sangat asam. Kondisi lambung yang sangat asam akan membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. 3. Duodenum tidak menghasilkan enzim pencernaan, namun di duodenum terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi. Jelaskan penyebab terjadinya peristiwa ini. Jawabannya adalah duodenum tidak menghasilkan enzim, tetapi di duodenum berlangsung proses pencernaan kimiawi menggunakan enzim. Peristiwa ini terjadi karena duodenum merupakan muara dari saluran pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung beberapa enzim. Getah pankreas akan disalurkan ke duodenum. Dengan demikian, di duodenum terjadi pencernaan kimiawi menggunakan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. 4. Apa yang akan terjadi pada proses pencernaan jika organ yang ditunjuk tanda panah tidak dapat berfungsi dengan baik? Bagian yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas mengandung beberapa enzim yang disekresikan ke duodenum untuk mencerna makanan secara kimiawi, yaitu enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim amilase fungsinya merubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Enzim lipase fungsinya memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim tripsin fungsinya memecah molekul protein menjadi asam amino. Jadi jika organ pankreas tidak dapat berfungsi dengan baik, maka akan mengganggu proses pencernaan makanan, terutama pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak. 5. Usus halus terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum. Bagaimana proses pencernaan makanan di ketiga bagian usus tersebut? Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Pada duodenum bermuara 2 saluran, yaitu dari pankreas dan kantong empedu. Kantong empedu menghasilkan cairan empedu yang akan masuk ke duodenum melalui saluran empedu. Cairan empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak menjadi butiran-butiran yang lebih kecil sehingga mudah dicerna. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang akan masuk ke duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung beberapa enzim seperti lipase, amilase, dan tripsin. Enzim tersebut berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi yang berlangsung di duodenum. Di dalam jejunum, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh dinding usus sehingga makanan makin halus dan cenderung encer. Di dalam ileum terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut villi atau jonjot usus. Villi fungsinya memperluas permukaan usus sehingga proses terjadinya penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. 6. Arina suka sekali mengkonsumsi kuning telur. Menurutmu bagaimana proses pencernaan yang terjadi saat Arina makan kuning telur? Zat gizi yang paling banyak yang ada dalam kuning telur adalah lemak. Lemak akan dicerna di bagian usus halus. Lemak yang masuk ke usus halus akan diemulsikan oleh cairan empedu sehingga membentuk butiran-butiran kecil. Selanjutnya, butiran-butiran lemak tersebut akan dicerna oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan kelenjar yang terdapat di dinding usus halus. Enzim lipase fungsinya memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, asam lemak dan gliserol akan diserap tubuh melalui pembuluh getah bening. 7. Apakah zat X yang dimaksud dalam grafik? Jelaskan. Di sini ini ada pernyataan sejumlah zat X yang tidak dicerna di saluran pencernaan.
Kemudian di sini ada mulut, lambung, duodenum, jejunum, dan ileum. Zat X yang dimaksud adalah lemak. Lemak dicerna mulai di usus halus, tepatnya di duodenum, dengan bantuan enzim amilase. Oleh karena itu, pada soal tampak lemak tidak dicerna di mulut dan lambung sehingga jumlahnya tetap. Jumlah lemak akan menurun dari duodenum ke jejunum karena lemak sudah mulai dicerna. Jadi ini ya, grafiknya mulai di sini dia akan turun di duodenum. 8. Apa yang akan terjadi pada sistem pencernaan jika bagiannya ditunjuk oleh huruf X mengalami penyumbatan oleh batu empedu? Jelaskan. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X ini adalah saluran empedu. Saluran empedu fungsinya mengalirkan empedu dari kantong empedu menuju duodenum. Apabila saluran empedu tersumbat oleh batu empedu, maka cairan empedu tidak dapat dialirkan ke duodenum. Padahal cairan empedu sangat diperlukan dalam proses pencernaan, yaitu mengemulsikan lemak menjadi butiran lemak sehingga dapat dicerna lebih mudah menggunakan enzim lipase. Dengan demikian, tersumbatnya saluran empedu oleh batu empedu akan mengganggu proses pencernaan lemak. 9. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, enzim petialin akan mencerna amilum yang terkandung dalam makanan menjadi maltosa. Setelah itu, makanan akan ditelan melewati kerongkongan menuju lambung. Apakah di dalam lambung enzim petialin masih dapat melangsungkan aktivitasnya dalam mencerna amilum? Jelaskan. Enzim petialin dihasilkan oleh kelenjar ludah untuk mencerna amilum menjadi maltosa. Makanan tidak berada cukup lama di dalam mulut, tetapi kerja enzim petialin dapat berlangsung terus selama 1 jam setelah makanan memasuki lambung, yaitu sampai isi lambung bercampur dengan zat yang disekresikan oleh lambung. Selanjutnya, aktivitas petialin dari air liur dihambat oleh zat asam yang disekresikan oleh lambung. Hal ini dikarenakan petialin merupakan enzim amilase yang tidak aktif pada saat pH medium turun di bawah 4,0. 10. Perhatikan gambar berikut. Ini otot berkontraksi, kemudian ini arah gerak makanan, ini otot mengendur, ini bolus makanan. Mekanisme pencernaan apa yang ditunjukkan oleh gambar? Bagaimana berlangsungnya mekanisme tersebut? Pada gambar menunjukkan mekanisme gerak peristaltik yang terjadi di kerongkongan. Gerak peristaltik terjadi karena adanya kontraksi dan relaksasi otot secara bergantian pada lapisan otot yang tersusun secara memanjang dan melingkar. Lapisan otot tersebut terdapat pada dinding kerongkongan. Akibatnya bolus makanan dapat dengan mudah didorong menuju lambung. Nah, demikian tadi penjelasan dan pembahasan latihan soal uji kompetensi 2 halaman 146 IPA kelas 8 buku PR Intan Pariwara. Kalian bisa request pembahasan soal pada halaman atau materi atau bahkan mata pelajaran lain dengan menuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti Asmagama Channel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.